Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan lanjutkan materi tentang pemrograman berorientasi objek. Nah, pokok bahasan pada pertemuan hari ini yaitu kita akan memulai membuat kode program menggunakan bahasa Java dengan Integrated Development Environment yang sudah kita install sebelumnya, yaitu JCreator Pro ya, versi 4. Nah, ini nanti akan kita gunakan sebagai editor untuk menulis program ya. Baik, kita akan mulai saja melalui konsep teorinya tentang pemrograman Java ini ya. Jadi untuk mulai membuat program ya, kita bisa membuka terlebih dahulu IDE JCreator ya melalui Start menu, kemudian Anda klik Start, lalu pilih All Program, kemudian Anda bisa pilih JCreator Pro yang versi 4 ya. Nah, ini kalau Anda menggunakan sistem operasi Windows yang versi sebelumnya, dan yang sebelah kanan ini kalau kita menggunakan versi Windows yang lebih baru lagi ya, Windows 10 atau Windows 11. Yang ini adalah di Windows versi sebelumnya. Nah, kemudian Anda klik di bagian ini JCreator Pro ya, versi 4. Di sini juga sama ya, Anda klik di sini. Nah, kemudian setelah nanti JCreator Pro-nya tampil ya, kemudian kita klik menu di bagian File, kemudian pilih New, kemudian Anda pilih Blank Workspace ya. Nah, nanti akan tampil jendela seperti ini. Kemudian Anda ketikkan pada bagian name ya, itu Anda isi dengan PBO underscore nama Anda ya. Jadi Anda isi dengan nama sesuai dengan nama masing-masing ya. Kemudian Anda lanjutkan di bagian location, ini Anda biarkan saja, tidak perlu dirubah ya, karena itu adalah lokasi dari JCreator Pro untuk membuat project dan tempat penyimpanan ya dari file project yang Anda buat dengan JCreator Pro untuk bahasa Java ya. Nah, kemudian Anda klik finish. Setelah Anda klik finish, Anda lanjutkan dengan membuat workspace ya. Nah, nanti di jendela JCreator Pro di menu utama tadi di bagian sebelah kiri ya, yang tadi Anda sudah buat PBO nama Anda ya, PBO underscore nama Anda. Nah, di situ Anda klik kanan. Misalnya PBO underscore Tony misalnya. Nah, nanti Anda klik kanan di PBO underscore Tony. Kemudian nanti akan muncul sub menu, yaitu Anda pilih Add New Project. Ya, nah setelah itu kemudian di Add New Project Anda pilih Empty Project. Nanti keluar lagi sub menu. Kemudian baru klik next, ketikkan nama dari projectnya. Misalnya karena ini bahasa pemrograman untuk belajar PBO ya, Anda ketik praktek underscore PBO di bagian name-nya. Nah, di sini ya, ini di bagian name Anda ketik praktek underscore PBO. Kemudian di bagian location, lalu di bagian source path ya, dan di bagian output ini tidak perlu di edit ya, tidak perlu dirubah karena di sini sudah terisi sesuai dengan apa namanya path atau jalur dari JCreator Pro ya. Jadi nanti Anda bisa ngecek di sini ya, di dalam folder ini ya, di program file atau di program file x86. Nah, nanti praktek PBO ini akan dibuat di folder ini ya. Termasuk juga output path-nya juga sama, outputnya nanti akan ada di folder yang baru kita buat ini ya, yaitu praktek PBO ya. Kemudian di sini pilihannya adalah untuk menambahkan di workspace yang sama ya. Tadi kita punya nama workspace ini, kita tambahkan di workspace yang sama. Jadi jangan dipilih yang create new workspace karena nanti akan membuat workspace baru. Jadi Anda create di add to current workspace, kemudian Anda pilih di local folder system. Nah, ini artinya folder atau directory atau path atau jalur ya di sistem folder lokal. Jadi jangan pilih yang virtual ya. Jadi pilih yang lokal supaya nanti kalau kita mau mencari filenya ya, kita mudah untuk menemukan filenya tersebut ya.
Nah, kemudian selanjutnya Anda klik next ya, pastikan bahasa developer kit-nya dari Java yaitu JDK. Ya, di sini di bagian JDK profile di project class path ini ya. Nah, ini versinya sesuai dengan yang sudah kita install ya. Ya, misalnya 1.7.0/79. Nah, ini kita pastikan aja ya. Nah, kalau ini sudah dicentang berarti kita next ya. Kemudian pastikan juga di bagian select tool types di project toolnya yaitu compilernya. Jadi nanti Java Development Kit-nya sebagai penerjemah dari kode program yang kita buat ya. Jadi dia itu sebagai compiler atau sebagai penerjemah dari kode program yang kita buat ya. Nah, kemudian Anda klik finish ya untuk menyelesaikan konfigurasi dari project Java-nya. Nah, nanti Anda bisa lihat di JCreator Pro di menu utamanya di bagian sebelah kiri atas itu ada nama project yang sudah kita buat tadi ya. Nah, di sini namanya adalah praktek PBO, di nama workspace-nya yang sebelumnya kita buat PBO nama Anda ya. Jadi kalau tadi membuatnya PBO_Tony, maka di sini nanti PBO_Tony. Kemudian di bawahnya ada praktek PBO ya. Jadi di workspace ini ya, ini area kerja ya. Jadi area kerja ini ada satu project ya. Projectnya adalah namanya ini. Nah, nanti kalau ada project lagi di sini akan bertambah ya, 2 project ya. Projectnya namanya ini. Nah, kemudian berikutnya kita akan membuat kode program. Jadi mulai membuat kode program Java-nya ya. Anda klik dulu di praktek PBO ya, kemudian klik new file ya, dari menu praktek dari folder praktek PBO tadi Anda klik kanan, kemudian pilih new file ya, kemudian pilih Java classes ini ya. Ketika Anda new file nanti akan keluar jendela ini. Di bagian kiri Anda pilih Java classes yaitu kelas Java, kemudian pilih ini empty Java file ya. Jadi file Java yang masih kosong karena kita mau membuat kode dari awal ya. Jadi dari awal, dan beberapa ini ada beberapa bahasa Java yang lain, ada applet ya, ada exception, ada Java class, ada Java enum dan sebagainya. Kita pilih yang ini ya. Kemudian Anda klik next. Nah, kita beri nama program pertama kita ya. Kita kasih nama misalnya praktikum 1 misalnya ya. Anda beri nama itu. Kemudian Anda klik finish ya. Nah, setelah Anda klik finish nanti akan ditampilkan halaman kosong ya. Nah, di bagian halaman kosong ini nama file praktikum 1 Java-nya sudah keluar editornya kosong. Nah, nanti Anda ketik kode program ini ya. Jadi yang pertama ini adalah package hello gitu. Nah, kita membuat sebuah paket ya, kebetulan nama programnya hello ya. Jadi kita bikin paket hello. Ini dianggap sebagai satu paket ya. Nah, di dalam package hello ini kita membuat kelas dulu. Nah, ini adalah konsep object oriented di mana ada kelas ya. Nah, nama kelasnya hello. Nah, kemudian di dalam kelas hello ini tidak ada atribut, tidak ada operasi. Kita akan membuat main program. Ini adalah main program ya. Jadi public, static, void, main, ini adalah main program. Ini Anda ketik semua. Dan pastikan warnanya ya. Kalau public, static, void ini harus warnanya biru. Jadi nanti huruf besar dan kecil diperhatikan ya, jangan sampai nanti ada yang huruf besar dan warnanya nanti berubah ya. Jadi tidak dikenali dan nanti programnya akan error pada saat di compile ya. Nah, ini Anda bisa mengetik main gitu saja ya. Kemudian ada tekan tab gitu. Nanti otomatis akan tertulis seperti ini. Ya, panjang ya. Nah, ini adalah string ya, kemudian ada argumen. Nah, jadi string ini berada di sub main, yaitu di program utama. Ya, ini adalah sebuah metode ya, nama metodenya adalah main. Itu artinya metode utama ya. Nah, kemudian setelah itu nanti akan keluar kurung kurawal ya. Biasanya di sebelah sini. Nanti Anda bisa enter, turunkan ke bawah atau tetap di sini juga nggak apa-apa. Kemudian Anda ketikkan ini. Nah, Anda perhatikan bahwa huruf S di sistem ini besar ya. Ini untuk menampilkan misalnya program pertama kita, yaitu menampilkan halo dunia gitu ya. Nah, Anda ketik sistem, kemudian ikuti dengan titik
ya. Nah, nanti kalau ada ketik titik nanti akan keluar IntelliSense ya, tampilan beberapa perintah subsistemnya ya, sub dari sini ya. Nanti Anda pilih out, tekan tab lagi, titik ya, nanti pilih println ya. Kemudian baru setelah itu kurung buka tutup Anda ketik halo dunia ya. Ini kasih petik 2. Jadi kalau petik 2 ini untuk string ya, tapi kalau untuk karakter petiknya cukup 1. Nanti kita lihat di variabel ya. Nah, kalau kita nuliskan variabel karakter itu petiknya 1, kalau variabel string kumpulan dari karakter nanti petiknya 2. Ya. Nah, setelah ini Anda ketik ya, nanti kita bisa jalankan hasilnya ya. Nanti hasilnya adalah hello dunia. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke variabel dalam program ya. Nah, jadi variabel ini adalah item yang nanti digunakan oleh data untuk menyimpan pernyataan dari suatu objek. Ya, jadi setiap objek itu nanti punya variabel atau disebut dengan atribut ya. Nah, objek ini sendiri ini adalah instansiasi dari kelas tadi. Ya. Jadi contoh nyatanya kelas itu adalah objek ya. Contoh misalnya tadi ada kelas mahasiswa, objeknya adalah misalnya Mas Tony gitu ya. Nah, jadi nama Tony ini adalah objeknya. Kemudian variabel itu selalu memiliki nama dan tipe data ya. Jadi ada nama variabelnya, ada tipe datanya, dan ada nilai inisialnya. Ini nilai inisial ini sifatnya opsional ya. Artinya boleh ada, boleh tidak. Nah, jadi kita boleh misalnya nanti mengetikkan variabel char var1 gitu aja boleh. Tapi kalau kita ingin ada inisialnya ya, misalnya char ini tabel variabel karakter, nama variabelnya var1, diisi ya value opsional yaitu z. Nah, ini karena karakter pakainya petik 1. Nah, kalau string ya, misalnya di sini ya tipenya string nama. Nah, ini di sini petiknya 2 karena apa? Ini kumpulan dari beberapa karakter. Ya. Nah, string ini berbeda ya. Jadi string ini merupakan kelas, jadi bukan variabel ya. Nanti kita lihat. Nah, jadi penulisan dari deklarasi variabel itu tipe datanya tulis dulu, kemudian nama variabelnya spasi ya. Nah, kemudian kalau ada initial value kasih sama dengan, kemudian nilai initial value-nya ya, Anda tulis seperti ini. Ini contoh yang variabel karakter 1 huruf. Kemudian ini contoh deklarasi integer ya, itu bilangan bulat. Misalnya integer var2, berarti nama variabelnya var2, tipenya bilangan bulat, isinya 10 ya. Jadi 10 itu bilangan bulat. Kemudian double ini adalah bilangan pecahan. Ya. Jadi ada float, ada double. Nah, ini kita pakai yang double misalnya. Nama variabelnya var3, isinya pecahan ya. Nah, pecahannya ini biasanya kita pakai koma, di sini diganti dengan titik. Jadi misalnya 0.8 gitu. Kemudian dikasih titik koma. Jangan lupa ya di bagian belakang ini setelah deklarasi variabel dikasih titik koma. Ini untuk menyatakan satu baris program. Nanti ganti baris program lagi yang berikutnya. Kemudian boolean ini tipe data yang menghasilkan 2 status yaitu true dan false ya, atau benar dan salah. Nah, misalnya kita punya variabel boolean yang namanya var4 ya. Boolean var4 ya. Kita isi true, berarti nanti variabel 4 isinya adalah benar. Nah, misalnya boolean var4 sama dengan false, berarti isinya salah. Kalau boolean var4 tidak ada sama dengan true titik koma ya, itu di sini kita hilangi, berarti ini variabelnya masih kosong, belum diisi. Statusnya belum diisi ya. Nah, kemudian string nama. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan, nama variabelnya nama, tipe datanya string, kemudian diisi menggunakan kemudian titik koma ya. Nah, variabel ini bisa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada variabel primitif, yaitu variabel yang tipe datanya primitif, yaitu yang biasa digunakan di dalam program ya. Nah, variabel primitif ini menyimpan data di lokasi memori yang sebenarnya di mana variabel itu berada. Ya, jadi langsung definitif gitu, seperti yang contoh tadi itu ya. Contoh yang pertama tadi ini adalah variabel primitif. Kemudian ada variabel yang disimpan di dalam kelas, yaitu variabel reference. Nah, variabel reference ini adalah variabel yang menyimpan alamat dalam lokasi memori
di mana lokasi memori itu menunjuk ke lokasi memori tempat menyimpan data yang sebenarnya. Nah, itu disebut dengan variabel reference ya. Nah, ketika nanti Anda mendeklarasikan variabel pada kelas tertentu, Anda sebenarnya sedang mendeklarasikan variabel reference. Nah, jadi variabel ini berada di dalam kelas dan bentuk objek di dalam kelas tersebut. Ya, jadi kalau nanti diinstansiasi menjadi objek, ya otomatis variabelnya adalah variabel reference. Nah, kemudian di dalam bahasa pemrograman Java, kita memiliki 8 tipe data primitif ya. Jadi variabel yang tadi disebut primitif itu apa? Yang pertama ada variabel karakter atau char. Ini bentuk tekstual ya. Kemudian byte ya, ini angka. Kemudian short, ini juga angka. Kemudian int ya, itu adalah integer. Kemudian ada long. Long ini adalah bentuk integral atau bilangan bulat ya. Jadi sama dengan int. Nah, beda nanti kalau double dan float. Nah, ini ya. Jadi double ini bentuk yang lebih besar ringnya dibandingkan dengan float. Float ini adalah floating point atau bilangan pecahan. Nah, tadi disebutkan string. String itu bukan merupakan tipe data primitif ya, melainkan dia adalah sebuah kelas. Ya, jadi string itu bukan variabel, bukan tipe data, tapi dia adalah sebuah kelas. Nah, kemudian untuk tipe data karakter atau char ini nanti diwakili oleh karakter single Unicode ya. Dan tipe data ini harus memiliki ciri ya, berada dalam tanda single quote ya. Unicode ini adalah universal code ya. Ini kode setelah ASCII ya. Jadi sudah mendukung hampir semua karakter di beberapa negara ya. Di hampir semua negara itu menggunakan universal code. Ini setelah pengembangan setelah ASCII ya, American Standard of Code International Interchange. Nah, untuk tipe data yang menggunakan single quote ya, berarti ada di dalamnya di sini ya, di dalam satu petik gitu ya. Single quote itu satu petik. Contoh X misalnya. Nah, ini berada di dalam satu petik. Nah, nanti kalau karakter-karakter khusus ya, misalnya kita menggunakan single quote atau double quote ya, maka kita pakai escape ya. Contohnya seperti itu ya, kita pakai petik 1 escape ya, atau backslash, atau petik 2 escape atau backslash. Ini berarti kode-kodenya adalah kode khusus yang kita atau karakter khusus yang kita pakai ya. Nah, kemudian tipe data integral tadi yang ada di dalam Java ada 3 bentuk, yaitu desimal, oktal, heksa. Ya, heksadesimal ya. Desimal ini puluhan, oktal oktal ini 8-an ya, kemudian heksadesimal ini 16-an. Ya, jadi basisnya basis 10, basis 8 dan basis 16 ya. Yang paling dipakai seringnya adalah yang basis 10 ya. Nah, untuk yang pertama itu tipe data byte. Ini kebutuhan di memorinya 8 bits ya. Berarti 1 byte. Persis 1 byte ya. 8 bit ya, ringnya antara minus angka 27 sampai 27 minus 1. Kemudian yang 16 bit ini adalah untuk yang short. Ya, jadi 2 kali dari byte ya, lebih banyak lagi angka yang bisa di ringnya ya, yang bisa ditulis, yaitu minus 2015 sampai 2015 minus 1, yaitu 2014 ya. Kemudian 32 bit, nah ini lebih besar lagi ya, berarti 4 kali lipatnya atau 2 kali lipat dari short, yaitu integer ya. Nah, integer ini ringnya lebih besar lagi, yaitu 231 sampai 231 minus 1 ya. Jadi minus 231 sampai 231 minus 1, yaitu 230. Kemudian ada long 64 bit, yaitu minus 263 sampai 263 minus 1. Ya, ini tipe data integral yang ada di Java yang menunjukkan angka ya. Nah, kemudian ada tipe yang floating point. Angka tapi ada pecahannya ya. Nah, maka di sini ada beberapa ringnya, ada 2 ya, yaitu 32 bit. Nah, ini karena angkanya memang panjang dan besar ya. Nah, itu ring untuk float itu adalah minus 231 sampai 231 minus 1, tapi boleh dipecah gitu ya. Jadi ada koma, ada titik ya. Komanya diganti dengan titik. Jadi misalnya 8,1 berarti 8.1 ini. 10.12 gitu ya. Itu berarti 8,12. Kemudian 64 bit ini besar lagi ya, berarti sekian kali lipatnya tadi ya. Ini namanya double ini. Tadi kita pakai ya variabel double tadi. Ini minus 263 sampai 263 minus 1 atau 262.
Nah, yang terakhir tadi ada tipe boolean ya. Ini biasanya diwakili oleh dua pernyataan. Boolean itu artinya true atau false ya, statusnya ya. Kalau misalnya var1 true, var2 false, maka isi dari variabel var1 adalah pernyataan true atau pernyataan benar, dan variabel 2 itu adalah pernyataan false atau pernyataan yang salah. Ya. Nah, kemudian di sini bagaimana kita membuat variabel dalam program ya. Nah, penerapan variabel dalam program kita bisa menyiapkan terlebih dahulu ya file untuk kodenya. Tadi Anda kembali lagi ke GC Pro ya, GCreator Pro ya. Anda pilih praktek PBO, kemudian Anda pilih new file ya, klik kanan ya ini ya. Jadi klik kanan new file, kemudian klik kanan lagi Java Classes, Anda pilih itu ya, ini kelas Java. Kemudian Anda klik kanan lagi new empty Java file ya. Nanti tampilannya seperti ini. Ya, Java Classes empty Java file. Sama dengan kalau kita tadi membuat yang script pertama yang hello world tadi ya, hello dunia. Nah, ini nanti kita akan terapkan yang variabel tadi. Ya, kita akan terapkan yang variabel tadi. Nah, di sini kita ketikkan program dari Java untuk variabel ya. Kita misalnya pilih package programku. Ya, ini adalah nama package-nya ya. Anda ketik package, kemudian programku titik koma, terus itu spasi ya. Jadi ini bukan apa-apa ya. Ini spasi, ini karena kursor ya. Ini kursor mouse-nya kebetulan berada di sini. Kemudian di bawahnya Anda ketik kelas variabel. Jadi kita membuat sebuah kelas, nama kelasnya variabel. Nah, kemudian setelah kurung kurawal ya, biasanya ada di sebelah sini ya, persis di belakang variabel gitu. Boleh diturunkan supaya mudah untuk mengidentifikasi ya, dimulai awalnya kurung kurawalnya dari mana ya. Nah, kemudian Anda ketik ini ya, public static void main, kemudian kurung buka string, kurung kotak ya, buka tutup args atau argumen, kemudian kurung tutup ya. Nah, jadi di sini Anda bisa menyingkat ya, ketik saja langsung main. Ini yang ini Anda ketik, nanti tekan tab, otomatis akan membuatkan satu kalimat sintak program ini ya. Jadi sintak kalimat di dalam kode ini ya. Jadi langsung dituliskan, jadi nggak perlu lagi panjang-panjang nulisnya. Nah, kemudian baru setelah kurung kurawal ya, ini kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ini yang di atas kurung kurawal buka tutup, ini untuk kelasnya, kelas variabel. Yang ini adalah untuk program utamanya ya. Jadi kurung kurawal tutup ini adalah untuk yang program utama. Jadi satu pasang ini ya. Jadi kalau salah nanti cek di sini ya, pasangan-pasangannya. Nah, ini satu pasang, kemudian baru kita ketikkan variabelnya. Misalnya tipenya karakter variabel 1, kita isi dengan Z. Petiknya 1, titik koma. Kemudian integer var2 ya, tipenya integer ya, kita isi 10, titik koma. Double var3, berarti var3 tipenya double, kita isi 0,8 ya, titik koma. Kemudian boolean spasi var4 ya, true, titik koma. Kemudian string nama, berarti nama ini tipenya string, diisi dengan misalnya ini guna nih, petiknya 2 ya. Jadi nanti kalau ini Anda pakai petik 1, outputnya salah ya, dia akan menggunakan output yang sebelumnya ketika eksekusinya benar ya, atau sintaknya benar. Kemudian Anda menulis yang salah, maka dia akan menampilkan yang data sebelumnya ya, isi variabel sebelumnya. Nah, kemudian mau menampilkan variabelnya ini ya, tipe-tipenya ini banyak sekali. Kita mau tampilkan misalnya perintahnya tadi system.out.println ya, Anda ketik S-nya besar ini ya, string system ini S-nya besar. Kemudian kurung buka tanda petik 2, karena ini kalimat ya, ini kumpulan dari variabel, pakainya petik 2. Kemudian titik 2 ditutup dengan petik 2, lalu tambahkan dengan operator plus. Nah, tuliskan variabelnya. Jadi var1 ada tulis di sini ya, var1, kemudian titik koma. Nah, untuk var2 nya gimana? Sama ya, system out println, kemudian isi variabel var2, ganti dulu ya, ini var2 titik 2, terus kemudian ditambahkan var2 ya. Jadi Anda tambahkan nama variabel, dan ini harus sama persis ya. Kalau nanti beda, dieksekusinya error ya, jadi outputnya nanti akan salah ya. Kemudian kasih titik koma. Demikian juga untuk var3, var4 dan nama ya.
Ini sama strukturnya, kita tampilkan variabel, isi dari variabel yang sudah kita buat di dalam kelas variabel ini. Ya. Oke, nanti ketika dieksekusi ya, Anda compile gitu, ada jalankan ya. Jadi Anda execute program ini ya, nanti outputnya ini ya. Tadi tampil isi variabel var1.2z. Nah, ini outputnya hasil dari pengolahannya yang di-compile tadi ya, dari kode program tadi. Isi variabel var2 10, var3 0.8. Kemudian var4 true. Kemudian nama, variabel nama Minggunani. Proses komplit, berarti eksekusinya sudah selesai ya, sudah berhasil gitu ya. Nah, untuk latihan nanti Anda bisa membuat ini ya, biodata Anda dengan kode program. Anda beri nama Anda .java, dan nanti bisa menampilkan NIM, nama, semester, alamat, umur, status pernikahan, agama, dan telepon. Jadi cukup banyak nih ya. Nanti Anda pilih tipe datanya apa nih kira-kira. Tipe data dari variabelnya ini nanti apa. Ya, silahkan nanti Anda bisa pilih ya. Nah, sekarang kita akan mencoba di GCreator Pro ya. Jadi kita akan mulai buat programnya ya menggunakan GCreator Pro. Ya, saya switch dulu ya. Nah, ini tampilan dari GCreator Pro ya. Jadi tadi kita sudah membuat dua program ini ya. Ini program yang pertama, ini program yang kedua ya. Nah, sekarang kita akan membuat dari awal ya. Nah, kebetulan di sini kita sudah membuat workspace ya. Ini kita buat lagi ya, new blank workspace. Nah, jadi nanti di sini Anda buat sesuai dengan latihan tadi ya. Jadi Anda ketik PBO underscore nama Anda ya. Jadi Anda ketik sesuai nama masing-masing ya. Jadi jangan menggunakan nama yang lain. Misalnya di sini saya pakai nama saya. Ya. Misalnya huruf besar semua gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik finish. Berarti kita sudah membuat workspace baru di sini. Nah, jadi workspace baru ini masih belum ada projectnya ya, masih nol ya. Jadi PBO Minggunani itu projectnya adalah 0 project. Nah, di sini kita bikin project baru, klik new project ya. Nah, kemudian tadi di dalam pilihan ya, Anda membuat yang pertama dulu adalah project yang masih kosong ya, atau empty project ya. Jadi Anda buat empty project ya, Anda beri nama. Kita klik next. Nah, kita beri nama di sini ya. Namanya adalah praktek PBO gitu kan. Huruf besar semua ya. Nah, seperti ini. Otomatis nanti di bagian location, kemudian source path dan output akan menyesuaikan ya namanya. Jadi kalau kita tambahkan, nah ini di sini. Ini akan menyesuaikan ya. Nama projectnya akan otomatis dibuatkan di folder atau path tempat GCreator Pro di install. Nah, kemudian di sini Anda tambahkan di current workspace pilihannya ya. Jadi di workspace yang sama yaitu PBO Minggunani, Anda tambahkan add to current workspace. Ya, terus kemudian foldernya ini ya, local folder. Tadi ya pilihannya, pilih local folder. Kemudian klik next. Nah, pastikan Java Development Kit-nya sudah dicentang, yaitu JDK versi XX ya. Misalnya di sini versi 1.6.0 underscore 04 ya. Nah, kemudian kita klik next ya, karena sudah dipastikan JDK-nya ini sudah ada. Nah, JDK-nya nanti sebagai compiler ya. Jadi Anda pastikan bahwa JDK-nya ini nanti sebagai compiler ya. Nah, kemudian Anda klik finish. Nah, otomatis akan dibuild ya projectnya. Nah, nanti kalau
progresnya sudah selesai seperti ini ya, warnanya hijau seperti ini ya, Anda klik finish. Nah, otomatis di bagian sini ya, Anda perhatikan ya, itu di bagian workspace akan bertambah satu project ya, tertulis di sini satu project, yaitu praktek PBO. Nah, selanjutnya kita akan buat yang pertama, yaitu praktek PBO yang pertama. Klik kanan di sini, kemudian add ya, kemudian Anda klik new file ya, add new file. Nah, kemudian di bagian Java classes Anda pilih empty Java file ya. Jadi di Java classes Anda pilih empty Java file. Berarti ini artinya untuk membuat file Java yang masih kosong ya, empty, itu masih kosong. Jadi mulai dari awal pembuatan programnya. Kemudian Anda klik next. Nah, Anda beri nama ya, nama programnya nanti apa? Misalnya yang pertama adalah praktikum 1 ya. Nah, misalnya begini, praktikum 1 gitu. Lalu Anda klik finish. Nah, ini nanti praktikum 1 akan disimpan di sini. Anda bisa lihat ini ya, di folder ini. Anda bisa geser ini. Nah, ODC, program file x86, Synox software, JCreator 4 ya, kemudian my project, kemudian nama dari foldernya yaitu praktek PBO, nama filenya praktikum 1. Klik finish. Nah, ini adalah file praktikum 1.java ya. Jadi di sini masih kosong dia. Nah, kemudian kalau Anda klik di sini ya, di bagian nama projectnya yaitu PBO ya, maka nanti akan tertulis di situ ya nama filenya. Kalau ini misalnya tertutup, Anda bisa klik 2 kali di sini. Nah, nanti akan muncul ya praktikum Java. Jadi bisa mengaktifkan kode program yang nama filenya tadi ini praktikum Java. Nah, terus kemudian di sini kita mulai membuat scriptnya. Tadi yang pertama adalah package hello ya. Kemudian titik koma. Ya. Anda lihat ini hurufnya besar semua. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Nanti package-nya warnanya tidak biru ya. Nah, ini Anda hapus dulu, caps lock-nya dimatikan dulu ya. Anda ketik di sini package hello. Nah, seperti ini. Seharusnya seperti itu ya. Ya, misalnya saya pakainya pakai hello aja ya. Karena kalau hello tadi sudah pernah dibuat nih. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita pakai yang hello. Kemudian jangan lupa titik koma, enter. Berarti kita sudah membuat paket. Ya, kemudian baru kita bikin kelasnya, kelas halo. Nah, seperti ini. Ya, ini nama kelasnya. Nggak perlu pakai titik ya, titik koma nggak perlu, enter aja. Nah, kemudian setelah itu baru Anda tambahkan kurung kurawal ya. Nah, ini kurung kurawal buka, tutup. Nanti akan otomatis muncul seperti ini. Ya, ini bisa kita atur begini. Jadi kurung kurawal buka dibikin, otomatis akan membuat yang kurung kurawal tutup. Nah, kemudian kita bisa mengetikkan prosedur utama ya. Ini tadi public spasi. Nah, ini langsung otomatis, maaf ya, public tab. Nanti kita ngetikkan PU saja misalnya, 2 huruf pertama, nanti publicnya akan otomatis kecetak ya, tertulis itu. Static juga sama. Nah, ini ada static, kita bisa pilih tab, tekan tab. Kemudian main. Nah, ini ada juga main ya, tekan tab. Nah, kalau Anda tekan tab di main, otomatis nanti akan membuatkan satu script yang lengkap seperti ini. Ya, maka di sini kita hapus ya, public staticnya ada 2 kan. Nah, di sini kita bisa hapus seperti ini. Nah, berarti di sini kita sudah membuat satu sub prosedur ya, atau metode, yaitu public static void main ya, tipenya string argumen. Nah, kalau kita mau dari awal ya, ini kita hapus dulu ya satu paket ini ya. Kemudian di dalamnya kita ketik main saja langsung ya, main, lalu tekan tab. Nah, hal yang sama akan terjadi seperti ini. Nah, baru kita kita turunkan ya kurung kurawalnya. Boleh di sini sih ya, boleh di bawah supaya kita lebih mudah untuk mengidentifikasinya seperti ini ya. Nah, kemudian baru kita tuliskan tadi ya tampilan hello tadi ya. Ketik
sistem, S-nya besar. Ya, Anda perhatikan di sini. Nah, di sini sudah ada sistem nih, tekan tab aja, sistem, ya. Kemudian baru ikuti dengan out. Nah, ini sudah ada. Anda tambahkan, ini namanya IntelliSense ya. Ya, IntelliSense, kemudian tekan tab aja, sistem out, kemudian print ln. Nah, kalau ini banyak sekali, ya, print ln-nya ini. Print ln ini artinya adalah print line, ya, mencetak satu baris. Nah, tadi di dalamnya ada string, berarti yang ini ya, yang defaultnya ini ada string, ada karakter, ada double, ada integer ya. Ini tekan tab aja ya. Kalau sudah menunjuk di sini, tekan tab. Nah, nanti akan membuatkan kurung buka dan tutup. Kemudian karena string yang akan kita tulis, petiknya 2, halo dunia ya. Nah, isinya stringnya adalah ini. Nah, gitu ya. Seperti ini. Jangan lupa di bagian belakangnya kita tambahkan titik koma, enter ya, untuk memastikan bahwa titik komanya sudah tertulis gitu ya. Nah, mungkin kita coba perbesar ya fontnya supaya bisa lebih terlihat. Nah, seperti ini Anda bisa lebih melihat ya, lebih besar ukuran fontnya. Mungkin kita besarkan lagi. Anda klik di menu configure ya, kemudian Anda pilih bagian fontnya. Nah, seperti ini ya. Di package hello, class hello, public static void main ya, string argument, system out print ln ya, kemudian print ln hello dunia. Jadi perhatikan warna-warnanya ya. Nah, sekarang kita mau melakukan eksekusi nih ya. Nah, untuk mengeksekusi program ini ya. Jadi di sini ada menu build. Ya, karena yang akan kita eksekusi adalah program ini ya, berarti build execute file ya, jadi kita eksekusi filenya melalui sini. Nah, nanti kita tunggu ya di sini. Nah, dia akan menampilkan outputnya ya. Nah, di sini ada beberapa tampilan output ya. Ternyata di sini outputnya ada yang salah atau tidak benar ya. Jadi Anda perhatikan di sini ya, outputnya ada yang salah atau tidak benar. Nah, ini bisa terjadi karena di dalam script atau pemrogramannya ya, kode programnya itu ada kesalahan. Nah, Anda bisa cek di bagian sini ya. Nah, Anda lihat di bagian paling kiri bawah ya, Anda perhatikan di sini. Nah, di sini ditulis ya, ada tanda kurung yang seperti ini, expected ya. Jadi Anda perhatikan di sini kurung kurawalnya expected, jadi kurung kurawal buka ya. Maka di sini program tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya ya. Jadi di kelas hello tadi itu kita menggunakan kurung kurawal buka, kurungnya kurung kurawal ya, kemudian kurung kurawal tutup di sini ya. Nah, kita pastikan juga di bagian stringnya ini kurung kurawal biasa, kurung biasa ya, jadi bukan kurung kurawal. Nah, ada masalah atau error di bagian kurung kurawal tadi itu. Nah, jadi yang seharusnya ditulis ya, itu harus benar ya. Nah, sekarang kita coba eksekusi dulu, kita coba cek dulu ya. Ini karena terlalu besar jadi nggak terlihat ya kurung kurawalnya ya. Ini apakah kurung kurawal atau kurung tutup ini ya. Nah, kita rubah dulu. Nah, ini pakainya baru kurung kurawal, kita lihat ya. Kita rubah kurung kurawal. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa save dulu, kemudian klik build lagi, kemudian execute file ya. Nah, jadi sekarang prosesnya komplit, sudah tidak ada error lagi. Gara-gara apa? Tadi pakainya bukan kurung kurawal di bagian hello, tapi apa? Kurung buka dan kurung tutup. Jadi bukan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup
Ya, Anda perhatikan di sini ya. Nah, setelah proses completed, dia akan menampilkan outputnya. Ini outputnya ya, halo dunia, seperti ini ya. Proses completed, halo dunia. Nah, jadi harus sedikit hati-hati ya terkait dengan apa tampilan dari penulisan kurung kurawal ya. Karena kalau kita nanti perbesar misalnya fontnya seperti ini, kita nggak bisa melihat membedakan antara kurung kurawal dan kurung buka. Oke ya, jadi di sini sebagai catatan ya. Nah, ini sudah jadi nih ya. Proses completed. Nah, berarti programnya sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian ketika tadi kita melakukan build ya, kita harus ngeklik di menu build kemudian execute file ya. Nah, kita bisa customize supaya tombol build ini ya itu bisa tampil di toolbar sini ya. Nah, jadi di toolbar sini kan baru ada ini ya, execute ya sama debug. Nah, nanti execute filenya kita tampilkan di sini. Kita cari dulu di sini ya, yaitu di menu build ini ya, di bagian command Anda pilih customize, kemudian pilih command. Kemudian nanti baru Anda pilih yang berikutnya. Nah, Anda cari yang execute file. Nah, di sini ada ya, execute file. Caranya Anda drag ke sini, ya, taruh di belakangnya execute. Nah, nanti akan muncul di situ ya. Nah, ini lalu kita tutup. Nah, sekarang kalau mau menjalankan menjadi lebih mudah lagi ya, cara menjalankannya. Ya, Anda cukup klik di sini ya. Nah, ini ya, klik execute file. Hasilnya akan sama. Nah, tetapi lebih mudah. Kemudian yang berikutnya kita bisa mengatur outputnya ini, ya, tidak di bawah sini. Kita bisa atur di sebelah kanan. Caranya kita klik ya di sini, klik dulu. Kemudian Anda lihat di sini ada beberapa tombol yang tampil. Ya, karena kita mau tampilkan di sebelah kanan, ya Anda klik di sini ya. Nah ini, Anda klik di sini, lalu lepaskan. Otomatis nanti outputnya kita bisa geser tampilnya di sebelah kanan ini ya. Nah, kalau kita mau eksekusi, kita coba eksekusi lagi, nanti tampilan outputnya di refresh di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini cara kita membuat kode program di IDE JC Pro ya. Nah, kemudian yang berikutnya, tadi ada program yang kedua ya. Jadi ini latihan tadi. Nah, program yang kedua, nah ini kita lebih lengkap lagi karena ada variabel di situ. Ya, ada variabel di situ. Nah, kemudian kita bisa membuat ya program itu sama dengan yang ada di program Hello tadi ya. Kita klik kanan, add new file. Kemudian Anda pilih Java class, empty Java class, next, kemudian ketikkan praktikum 2 ya. Ya, Anda ketikkan praktikum 2, kemudian klik finish. Nah, nanti akan keluar editor ya untuk mengetikkan kode program dari praktikum 2 ini ya. Nah, ini programnya lebih panjang ya. Kita ketik seperti biasa, package. Hurufnya harus huruf kecil ya. Namanya programku. Seperti ini. Ya, karena sudah pernah kita buat sebelumnya ya. Ini programku 1 misalnya ya. Kemudian kita titik koma, enter. Lalu kita ketikkan kelas variabel ya, kita buat dulu nama kelasnya variabel ya. Kemudian enter. Nah, kita kasih kurung kurawal ya. Tadi kan ada kesalahan, kita buatnya bukan kurung kurawal ya, itu disengaja supaya kita tahu oh ternyata kalau kita pakai kurungnya salah tidak akan bisa dieksekusi ya. Nah, kemudian kita bikin main ya tadi ya, main, tekan tab aja. Nah, otomatis di sini akan dibuatkan juga
Nah, seperti ini. Kurung kurangnya akan muncul di situ. Ya, di public static void main. Nah, di dalamnya baru kita buat variabelnya ya. Nah, kita enter di sini. Yang pertama adalah karakter. Ya, ini sudah ada tabel variabel karakter, namanya var1. Ya, isinya huruf Z misalnya. Ya, petiknya 1, jangan lupa titik koma. Kemudian yang kedua adalah integer. Ya. Nah, integer var2. Ya. Isinya angka. Ya, bilangan bulat, titik koma misalnya 10 ya. Kemudian double. Ya, sudah ada, tekan tab ya. Kemudian var3, nama variabelnya sama dengan 0 misalnya, 8 ya. Pakainya titik koma. Nah, kemudian setelah itu tipe boolean. Nah, ini sudah ada, namanya var4 ya misalnya. Kemudian kita isi nilai booleannya adalah true, benar. Ya, titik koma, jangan lupa. Nah, kemudian setelah itu string nama. Sudah ada nama, ini nama variabelnya tidak var lagi karena string, kita kasih nama variabelnya nama. Kemudian karena nama petiknya 2, kita tulis ya seperti itu, titik koma jangan lupa, enter. Nah, kemudian baru kita tampilkan ya, sistem sudah ada di situ, titik out juga sudah ada, IntelliSense-nya ya, kemudian println ya. Nah, kemudian tipenya string. Ya, yang pertama adalah isi variabel pertama, petik 2. Ketik aja isi variabel pertama. Titik 2 ya. Kemudian kita masukkan nama variabelnya, tambahkan operator plus terlebih dahulu. Nama variabel pertamanya adalah var1. Ya, itu sudah ada ya. Jadi kalau Anda ketik nanti nama variabelnya akan muncul di sini beberapa variabel yang sudah kita buat sebelumnya ya, var1, var2, var3, var4 ya. Dan ada kelas namanya kelas variabel ya, yang tadi di atas sendiri itu ya, kelas variabel. Nah, kita pilih yang mana? var1 tipenya karakter. Nah, seperti ini. Kemudian titik koma. Nah, setelah itu kemudian enter. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mengetikkan untuk variabel yang kedua, misalnya sistem, kemudian out, kemudian println ya. Kemudian karena ini tipenya adalah integer, berarti yang ini ya. Sebenarnya sama, Anda bisa pilih supaya untuk memastikan tab gitu. Nah, isi variabel kedua 2 ya, kasih spasi supaya tampilannya nanti ada spasinya ya. Tambah variabel yang kedua, ketik lagi nih, oh ini variabel yang kedua, tipenya integer, tekan tab, panah ke atas, panah ke kanan, kemudian titik koma. Nah, kemudian untuk variabel yang lain kita bisa copy ya. Caranya kursornya taruh di sini, kemudian tekan panah ke bawah dan shift ya. Shift ditekan, panah ke bawah ditekan. Nah, nanti kan seperti ini. Kemudian kalau kelebihan seperti ini, Anda tekan panah ke kiri ya, sampai nanti ke blok di titik koma. Seperti ini ya. Kemudian tekan Ctrl C, lalu arahkan kursornya di bawah sistem dari variabel yang kedua tadi ya. Lalu Ctrl V. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian kita ganti, oh kita mau nampilkan variabel ketiga. Di sini berarti variabel 3 yang kita panggil. Oke, sudah cocok. Kemudian enter lagi, tekan Ctrl V lagi. Lalu variabel yang keempat. Ya, kemudian var4. Ya, seperti ini. Kemudian variabel yang terakhir ya, yaitu yang kelima. Isi variabel yang ke-5 yaitu variabel nama ya. Kita tulis saja variabel nama.
Nah, di sini kita panggil nama variabelnya yaitu huruf kecil nama. Nah, itu ada ya. Tapi kalau kita pakainya huruf besar nama, nah itu juga dia bisa mendeteksi ya variabelnya. Ya. Nah, kita sebaiknya sama supaya lebih relevan ya. Nama variabelnya sama. Nah, kalau sudah demikian, berarti kodenya udah selesai, kita save ya, tekan tombol save atau file, kemudian Anda pilih save ini ya. Nah, setelah itu kita bisa eksekusi sekarang ya, dan kita bisa lihatnya di sebelah kanan ya. Sekarang outputnya ya, kita klik ini execute file. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Dan kalau outputnya benar, nah Anda perhatikan di sini akan tampil ya, isi variabel 1 Z, isi variabel 2 10, isi variabel 3 0,8, isi variabel 4 true, isi variabel nama Migunani. Proses komplit. Nah, berarti program sudah benar ya. Tadi kita sudah belajar kalau ada yang salah, mana yang salah kita bisa eksekusi. Nah, contoh misalnya kurang titik koma di sini. Nah, misalnya ya, kita lupa titik koma. Kemudian kita eksekusi. Nah, ini ada pesan salah ya, error ya. Anda perhatikan di sini ada satu error di mana di bagian belakang dari var 1 ya, ini harusnya ada titik koma ya. Anda bisa lihat di sini. Ya, ini kurang titik koma ya. Tapi eksekusinya dia akan berjalan. Ya, karena sudah dieksekusi tadi pertama kali, sudah disimpan di memori. Nah, kita harus benerin ya. Kasih titik koma. Tidak boleh lagi ada keluar error ya. Jadi satu error di sini tidak boleh muncul lagi. Nah, jadi harus proses completed, artinya sudah tidak ada error lagi. Lalu titik komanya kurang di sini misalnya ya. Di double var 3 itu, tipe data double untuk variabel 3. Kita eksekusi lagi. Nah, ada satu error ya. Errornya di mana? Oh, di sini, di double var 3 sama dengan 0,8, tapi kurang titik koma di sini, ditunjukkan di sini ada satu error. Nah, baru kita cari double var 3. Oh, ini. Nah, kemudian kita kasih titik koma. Eksekusi lagi kalau udah ya. Nah, dia akan tampilkan excellent ya. Jadi proses completed. Termasuk yang lain ya, kelengkapan-kelengkapan yang lain ya, ini harus diperhatikan. Kalau yang di sini, yang di string ini ya, di dalam submain ini pakainya kurung awal biasa ya. Jadi kita ketiknya main, otomatis dia buatkan ya. Di dalam Java akan otomatis dibuatkan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita lanjutkan lagi di pertemuan yang berikutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.